Kalau ini Charlie Chandra kalah umpamanya, divonis salah, maka Aguan dan kawan-kawan akan merajalela di seluruh Indonesia. Dan semua orang yang sedang tidur di rumahnya bisa tanahnya hilang. Lawan oligarki dan mafia tanah. 3 kapolsek lagi. Betapa pengerahan massa seakan-akan melapor ke oligarki. Kami sudah melaksanakan tugas. Ruang pengadilan yang selama ini, apalagi mafia tanah, yang selama ini digunakan untuk melegalisasi pelanggaran hukum untuk diskriminasi orang yang dilakukan oleh oligarki, ubah kembali menjadi ruang penegakan hukum. Pantai Indah Kapuk ini sudah berusaha untuk menguasai lahan tersebut. Kemudian proses untuk kriminalisasi itu dilakukan pada saat Charlie Chandra ini akan melakukan balik nama. Bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Sahabat kita semua, manusia merdeka, Pak Said Didu. Siap. Dan di sebelah kanan saya ini orang yang luar biasa nih, kuasa hukum Charlie Chandra. Yang tadi habis pembacaan pledoi ya, kemarin sudah dituntut 5 tahun. Pak Samsir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari Pak Said nih. Kasus Charlie Chandra ini kan sebenarnya kasus yang berhubungan dengan PIK 2. Lagi-lagi aguan ya. Kalau kita lihat ini kan Charlie masuk kemudian ditahan karena dia mempertahankan haknya sebenarnya tanahnya ya, yang diklaim oleh PIK 2. Tapi kemudian dia dipidanakan. Ya. Ini kan yang lucu. Serta-merta dipidanakan dan semua aparat menyatakan kasus ini bisa dilimpahkan ke pengadilan dan akhirnya disidangkan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Pak Samsir ya. Betul. Untuk jadi kasus pidana. Ya. Menurut Pak Said nih dulu yang berpengalaman di kasus PIK 2, apakah kejadian Charlie Chandra ini sebenarnya bukan terjadi baru kali ini saja? Saya melihat ini memang kan begini. Charlie Chandra ini ditekan. Dan dipaksa berdamai. Berdamai loh dulu. Oh, dipaksa berdamai. Dan dia berdamai, saya salut juga Charlie Chandra ini taktik aja. Nah, terus setelah berdamai, dia tetap bicara, membuka kasusnya. Nah, itulah yang bikin Aguan marah, sehingga dia laporkan kembali. Dilaporkan pidana ya? Laporkan pidana. Nah, nanti Pak Samsin menjelaskan pidananya seperti apa. Nah, tapi begini sih, ini kan kasus Charlie Chandra ini banyak sekali kasus seperti itu. Di PIK 2. Dan jadi beginilah. Cara PIK 2 mengambil tanah rakyat itu modusnya adalah kalau ada namanya modus jalan elit. Jalan elit itu banyak tokoh yang punya tanah di sana. Itu negosiasi khusus, tidak terbuka. Itu jalur elit. Dan itu juga pernah mau dilakukan ke saya. Ya, Pak Said juga diiming-imingi pada saat itu. Dan saya tahu beberapa orang menikmati itu. Menikmati tapi jalur elit. Kasihan kalau Pak Said buka di sini, kasihan. Jangan saya tahu. Tapi itu kita tahu orangnya ya? Tahu orang, tahu persis. Nanti kita bicara. Nah, kasus elit. Nah, ada kasus juga ini elit plus ya saya katakan. Ada juga elit. Elit itu temennya yang ini tanahnya banyak dinegosiasi khusus. Nah, ada kasus yang seperti Charlie ini orangnya keras, nggak mau lepaskan. Nah, itu yang keras yang nggak mau lepaskan. Nah, dibagi sama dia, ditekan dan dinegosiasi tertentu. Nah, Charlie Chandra dan beberapa ada Pak Fuad apa segala itu kasus ditekan. Nah, kasus ditekan ini kalau melawan maka pasti kriminalisasi. Nah, kriminalisasi modusnya adalah bahwa ini Anda pasti ujungnya adalah pemalsuan. Pasti kriminalisasi pemalsuan. Jadi pidana selalu dia pakai pemalsuan ya? Ya, selalu. Nah, pemalsuan ini gampang sekali karena sudah lurah, desa, camat, BPN itu tidak dipegang semua. Dikuasai oleh Aguan. Sehingga kasus pemalsuan ini pasti pidana. Dan mohon maaf aja, sebagian besar Charlie Chandra ini puncak gunung es. Seetnis Charlie Chandra banyak sekali yang kena. Dan kita tahu etnis Cina takut sekali berhadapan dengan pidana. Takut sekali. Nah, selalu Aguan karena dia tahu bahwa dia takut pidana maka diancam pidana. Nah, diancam pidana dengan pemalsuan. Nah, pemalsuan gampang sekali. Gampang sekali dibikin gitu kan. Nah, ini juga lah yang terjadi di Charlie Chandra. Seakan-akan dia melakukan pemalsuan. Nah, dengan pemalsuan itu maka aparat jalan semua untuk mempidanakan. Nah, sehingga sekarang saya Pak Abraham
kalau ini Charlie Chandra kalah umpamanya, Divonis. salah, maka Aguan dan kawan-kawan akan merajalela di seluruh Indonesia. Melakukan modus yang sama, dan semua orang yang sedang tidur di rumahnya bisa tanahnya hilang. Jadi ini bukan persoalan sederhana ini. Nah, persoalan sederhana, karena kalau itu modus itu dipakai, maka ini tadi saya baru pulang dari Pekanbaru. Modusnya sama. Nah, bekas direktur PTPN, dia punya tanah di situ, di ini, tahu-tahu sudah disertifikatkan, yang sertifikatkan adalah pengusaha Batam dan etnis itu juga. Oligarki itu yang melakukan itu semua. Nah, dengan alasan juga pemalsuan, persis sama dengan kasusnya Charlie Chandra. Jadi kalau ini di copy paste ke seluruh Indonesia, maka mungkin kalau Pak Abraham sama punya tanah di Makassar, tanah ke Pak Abraham sana juga hilang tuh. Bahaya sekali berarti, Pak. Bahaya sekali. Jadi kalau ini menang, kalau Pak Hakim berpikir dengan murni bahwa ini memang ini nanti Pak ini jelaskan kasusnya. Kalau dia berjalan murni, kan begini, ini kan kasus ini kan ada dua sebenarnya, pidana perdata. Pidananya kan adalah pemalsuan, tapi yang dikejar pidananya bukan perdatanya. Perdatanya kan adalah bahwa terjadi mensertifikatkan tanah orang, ya kan? Nah, menjual tanah orang itu kan perdatanya, tapi ini nggak dikejar. Nah, jadi saya melihat hanya memang menakut-nakuti di pidananya, kira-kira itu, Pak. Berarti sebenarnya kalau Charlie mau negosiasi sama pihak Aguan, kasus ini tidak diteruskan, tidak dipidanakan, kira-kira begitu? Sepertinya iya, karena ditawarkan di awal kan, tapi dengan harga yang sangat murah. Tapi dia nggak mau, dia lawan, gitu kan? Maka dipidanakan. Jadi rata-rata modusnya begitu, Pak. Modusnya begitu. Nah, supaya orang mengalah ya? Supaya orang mengalah. Dan repotnya karena pidana itu kan, coba aja lah Pak Brahman, kalau udah polisi udah datang terus ke rumah, ya. Dan itu yang teror terhadap pemilik tanah. Jadi pasti orang takut dan menyerah ya? Pasti orang takut. Tapi ini luar biasa ya Charlie ya, karena dia terus melawan dan akhirnya tetap dikriminalisasi dan disidangkan. Jadi gini, pada saat selesai itu kan, Charlie, kau kalau terlalu banyak ngomong, ini masuk pengadilan lagi loh kamu. Dia bilang biarkan saya masuk karena saya mau buka di pengadilan. Kalau di luar saya nggak bisa. Nah, dengan harapan pengadilan berlaku jujur, ternyata kemarin jaksa di luar dugaan. Jadi itu masalahnya. Iya. Pak Said, apa yang paling penting kita sikapi dengan peristiwa ini ya? Karena kan kalau hal ini dibiarkan, Pak Samsir, saya pikir ini berbahaya, akan menimpa orang-orang lain lagi. Saya bilang begini, kalau ini kan persoalan administrasi pertanahan yang dipidanakan, administrasi pertanahan loh, supaya orang paham. Administrasi pertanahan, kalau sudah administrasi pertanahan dipidanakan dan menjadi kriminalisasi, administrasi yang PT UN biasanya, bukan ke pidana. Ini kan, kan begini contohnya. Kebayang nggak? Tanah saya datang preman menduduki dan saya menyatakan saya masih menguasai tanah saya. Terus saya dipidana, padahal saya diusir oleh preman. Jadi sama dengan ini kejadian begini. Nah, jadi nanti kalau ini maka preman-preman lah yang menggusur orang, habis itu tidak ada lagi orang bisa mengurus administrasinya karena dikuasai preman. Yang mengambil datang saat 2013 itu preman. Dan kita sudah tahu premannya siapa. Nah, kalau modus ini terjadi, maka preman akan memasuki tanah-tanah orang atas nama orang lain, dan orang yang punya tanah nggak bisa lagi mengurus karena menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang sudah menyatakan kalau sudah Anda nggak kuasai fisik, maka Anda tidak bisa lagi Anda bikin pernyataan menguasai secara fisik, maka Anda dianggap memberikan keterangan palsu. Itu yang paling bahaya. Itu paling bahaya karena kasusnya seperti itu. Nah, begini, Pak Charlie ini kan begini, dia diusir preman 2013, tapi kan dia masih nganggap masih menguasai fisik loh, karena bukan Aguan yang menguasai, preman yang masuk. Ya kan? Preman yang masuk. Preman disuruh masuk. Preman yang masuk. Nah, tidak ada bukti bahwa itu sudah dikuasai oleh PIK 2. Ya kan, Pak, administrasi, karena sertifikatnya masih di dia. Masih atas nama dia. Nah, dia pikirannya ya preman kok di sana, saya menguasai fisik. Nah, bikinlah kesurat keterangan bahwa fisik saya masih kuasai. Karena tidak ada bukti lain yang menyatakan bahwa orang lain. Nah, jadi kalau itu yang terjadi Pak Abraham, maka tanah kita bisa dikirimin preman, sehingga dinyatakan bahwa Bapak tidak menguasai lagi secara fisik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua begini, ini kan selalu muncul tuh bahwa diakui ada pemilik lain. Itu kan gampang sekali dibikin.
Gampang sekali bahwa ada pemilik lain yang mengakui tanah itu. Nah, pemilik lain ini dibiayai oleh mereka. Modusnya begitu dibiayai oleh mereka, dan pemilik lain ngaku ini dapat juga uang dari mereka. Memang pura-pura. Nah, kan pengalihan tanah kan kalau jual beli. Nah, kalau Pak dia nunjuk si A pemiliknya, si A itu pura-pura menjual ke saya, maka saya punya hak untuk mengurus. Nah, itu yang terjadi di mana-mana. Jadi modus ini kita harus buka ke publik. Kenapa ya? Terima kasih Pak Abraham, karena ini akan terjadi di seluruh Indonesia nanti kalau ini dilakukan. Nah, tadi itu jadi kriminalisasi karena mengakui dia masih menguasai fisik, karena memang secara fisik dia diusir oleh preman, bukan oleh PIK 2. Jadi itu modusnya begitu. Dan hampir di semua proyek-proyek yang dilakukan oligarki begitu modusnya, Pak ya? Semua, termasuk Makassar. Termasuk Makassar. Jadi ini sebenarnya kasus Charlie Chandra harus betul-betul disikapi oleh aparat penegak hukum ya. Dalam hal ini pengadilan harus hati-hati ya. Saya bilang begini. Kemarin kita berterima kasih Pak Prabowo mengoreksi pembelokan hukum yang dilakukan terhadap Tom Lembong, yang hasto saya nggak komentari. Nah, meluruskan itu yang saya istilahkan bahwa orang hukum ini sudah merasa setelah proses hukum di ruang pengadilan seakan-akan itulah kebenaran yang nggak bisa dibantah, ya kan? Nah, Pak Prabowo mengoreksi itu salah. Ada kesalahan di dalam hukum. Nah, saya berharap jadi dia luruskan ya, Pak Prabowo meluruskan bahwa Anda membelokkan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Jadi ini sama dengan menegur aparat penegak hukum bahwa kamu jangan macam-macam. Nah, tapi kan nggak bisa Presiden selalu melakukan itu. Karena penegakan hukum harusnya mandiri sama sekali, nggak boleh intervensi. Nanti kalau itu terjadi terus, maka bahaya juga ke depan. Nanti koruptor menunggu di belakang, ya kan? Nah, saya sih berharap kasus Charlie Chandra ini menjadi koreksi betul terhadap proses, karena mafia tanah ini sama, mafia tanah ini kasus mafia tanah. Kalau ini mafia tanah ini berhasil diluruskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, kebetulan Pak Abraham ini ketua majelis hakimnya ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Baru aja dilantik. Setelah dia jadi ketua Nah, saya berharap dia menunjukkan kami sudah benar. Mafia tanah jangan lagi main-main dengan hakim dan jaksa. Jadi ini sebenarnya lawan oligarki dan mafia tanah. Kalau kemarin Pak Presiden itu sudah berhasil meluruskan kalau Solo dan Parcok kira-kira. ya itu. Nah, geng Solo dikalahkan. Tapi oligarki, mudah-mudahan hakim menyatakan ya Presiden nunggu kalau ini kan oligarki nih, yang dilawan. Nah, dan mafia tanah. Pak Prabowo tahu mafia tanah ini kalau dia nggak luruskan habis loh. Habis tanah-tanah rakyat. Dikuasai oleh oligarki. Dikuasai oligarki. Saya tadi curiga, bayangkan di Pekanbaru tanahnya dia udah 22 tahun bisa terbit sertifikat. Sertifikat yang ternyata pengusaha Batam yang menerbitkan sertifikat. Persis sama Charlie Chandra. Jadi ini modus sangat berbahaya ya. Oleh karena itu kita jangan melihat Charlie Chandranya aja, tapi apa yang terjadi di balik ini ya, karena akan bisa menimpa di setiap daerah ya. Pak Sansir, dengar-dengar kabar waktu pertama penyelidikannya itu kan ada upaya-upaya paksa mengambil Charlie dari rumahnya, itu katanya melanggar hak asasi ya. Jadi pada waktu proses pidana ini berlangsung, sehingga tentunya pendidikan mereka sudah meningkatkan untuk menjemput paksa. Menjemput paksa. Dia pada waktu itu ya Charlie itu ya dipanggil. Bukan dipanggil lagi untuk ditangkap. Ditangkap. Ya, meskipun kita sebelum itu sudah melakukan ada usaha untuk melakukan usaha hukum lah ya, proses hukum. Tapi tetap aja dia ditangkap di rumahnya ya. Ditangkap di rumahnya masih dalam proses untuk melakukan pemeriksaan pada waktu itu. Karena kasus ini kan dimulai tahun 2023. Nah, kalau sedikit saya ke belakang, sebenarnya keluarganya Charlie Chandra itu udah menguasai tanah itu sejak tahun 1988. Nah, kemudian 2013 itu PIK 2 itu menyatakan, ini pembuktian di pengadilan ya. Di 2013 itu ada surat dari Aliana Wijaya menyebutkan kalau kepada orang tuanya Charlie waktu itu, kalau lahannya Anda itu sudah dalam radarnya kami. Jadi gimana supaya proses pelepasan itu. Nah, terus tadi sampaikan Pak Said, kalau memang dia maunya harganya murah pada itu kan, apalagi etnis
Cina yang di situ dianggap ya sudahlah pasti ikut aja. Waktu itu ya orang tuanya keberatan lah sebenarnya karena memang apalagi dia waktu itu memang tidak sama sekali ingin berkomunikasi sama Ali Hanafi Wijaya itu, sehingga dikriminalisasi juga sampai orang tuanya itu lari ke Australia dan meninggal di sana tahun 2015. Jadi sebelum Charlie bapaknya sudah dikriminalisasi 2015 dan lahan itu sendiri itu sejak tahun 2013 itu di bukti persidangan kemarin yang kita 14 kali pembuktian itu memang yang menjaga tanah Charlie itu pada waktu dia sedang bekerja di sana itu memang diusir secara paksa oleh Pantai Indah Kapuk, kemudian langsung diuruk gitu tanahnya dia itu 2013. Kemudian kalau berlangsung 2023 itu kan sudah 8 tahun kemudian. Jadi memang dari awal Pantai Indah Kapuk ini sudah berusaha untuk menguasai lahan tersebut. Kemudian proses untuk kriminalisasi itu dilakukan pada saat Charlie Chandra ini akan melakukan balik nama. Karena biar gimana pun dia masih menguasai secara sertifikat hak milik itu masih sama bapaknya itu. Sehingga itu pun dipakai dengan tentunya aparat dan BPN di sini. Sampai ketika dia proses balik nama itu sebenarnya ada persyaratan yang namanya formulir 13. Itulah yang dianggap dia memasukkan. Yang menyebutkan kalau lahan tersebut tidak dikuasai secara fisik oleh Charlie Chandra. Nah, kemudian dari situ pada saat proses balik nama itu kan dia bersama-sama dengan PPAT-nya dia. Kemudian ngecek dia punya sertifikat. Sertifikatnya itu masih atas nama, masih clear atas nama Suminta Chandra. Bapaknya. 2-3 hari kemudian baru ada pemblokiran catatan SHM atas nama bapaknya itu. Nah, setelah itulah Pantai Indah Kapuk ya di sini PT Mandiri Bangun Makmur untuk proses untuk menjadikan sertifikat hak milik dari lahan tersebut yang luasnya 8,7 hektar itu. Jadi memang dari awal itu sudah dikuasai fisiknya secara paksa oleh PIK 2 itu mengusir dan langsung menguruk lahan yang ada di situ. Itu 2013. Sehingga pada saat 2023 adalah proses untuk Charlie Chandra yang akan balik nama, itu betul-betul diketahui masih tetapi SHM-nya masih nama atas bapaknya. Kemudian proses untuk balik nama itulah Pak yang dibuat formulir 13, ada catatan tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh pemilik. Nah, di situ kemudian berlanjutlah menjadi laporan di Pantai Indah Kapuk untuk melaporkan kalau Charlie Chandra ini melakukan perbuatan hukum ya pasal 263 ya, 263 pemalsuan, samping itu juga ada pasal 55 yang ikut serta itu. Itu ceritanya Pak Abraham. Oh, jadi berarti kasus ini jelas menurut Pak Samsir direkayasa ya? Iya, jelas direkayasa. Karena memang dipaksakan terus. Karena memang formulir 13 itu ternyata di BPN kabupaten lain itu tidak ada catatan di bawah itu yang menyebutkan kalau untuk balik nama tersebut lahan tersebut harus dikuasai secara fisik. Tapi di BPN-nya Tangerang itu ada. Luar biasa ya. Jadi itu seperti itu. Itu ada. Sehingga dengan mudahnya aja itu dimanfaatkan dan juga agak aneh juga. Kenapa juga proses balik namanya Charlie itu formulir itu sampai ke PT Mandiri Bangun Makmur itu untuk dia melakukan laporan kalau Charlie ini melakukan pemalsuan. Jadi memang begitu luar biasa ya. Jadi memang berarti kasar ya. Kasar. Jadi proses proses secara penguasaan secara fisiknya kasar, orang diusir langsung diuruk, kemudian proses untuk penguasaan lahannya secara surat menjurat gitu, itu juga kasar. Yang bekerja sama ini, kita yakin sekali ini bekerja sama dengan BPN Tangerang itu, saya pikir. Itu seperti itu. Ini kan udah dituntut nih oleh jaksa 5 tahun, kan berat sekali menurut saya kan. Betul. Menurut Pak Samsir, apa sih kekeliruan jaksa itu sehingga kalau kita lihat gegabah melakukan tuntutan sampai 5 tahun? Kalau Pak Samsir kan tahu tuh jalannya persidangan. Dalam proses persidangan sebelum sampai tuntutan 14 kali persidangan, itu memang tidak banyak ya hal-hal yang membuat pasal 263 maupun pasal 55 itu didakwakan kepada Charlie. Sangat tidak layak. Karena memang seperti tadi juga sempat sampaikan Pak Said, kalau untuk penguasaan lahan itu dicari orang sebelumnya yang ada dalam sertifikat hak milik itu, untuk siapa yang sebelumnya dan proses hukum apa yang ada. Jadi tadi disampaikan dalam persidangan itu proses untuk sertifikat hak milik yang berdasarkan dari AJB-nya bapaknya Charlie Chandra itu
itu dianggap tidak sah. Karena sebelumnya itu ada proses pidana di mana Paul Chandra di situ dianggap melakukan pemalsuan cap jempol. Nah, pada saat itulah Profesor ahli mengatakan kalau ya mestinya dari situ AJB-nya bapaknya Charlie Chandra itu tidak sah. Tapi pada saat persidangan, pembuktian kan di persidangan. Kalau ditunjukkan kalau setelah ada putusan pidana itu ada putusan perdata yang mengesampingkan putusan pidana itu. Di situ ahlinya betul-betul tidak bisa berkelit karena dia bilang saya yang ditunjukkan yang itu. Putusan perdata itu mengesampingkan putusan pidana yang saya jempol tadi itu, sehingga di situ sah kalau orang tuanya Charlie Chandra memiliki sertifikat nomor 5 Lemo itu. Mungkin saya luruskan. Jadi yang mengaku punya tanah lama itu mengaku bahwa pada saat akte jual beli dengan bapaknya Charlie Chandra ada pemalsuan jempol itu. Tapi itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa tidak, proses jual beli ini sah. Supaya clear, ini sah, maka sertifikat hak milik yang dimiliki bapaknya Charlie Chandra adalah sah. Harusnya kalau ini ada putusan pengadilan kayak gitu kan, itu isu-isu itu nggak perlu lagi karena sudah diperiksa oleh pengadilan. Jadi sebenarnya intinya begitu Pak Said ya, harusnya dikesampingkan ya. Tapi ternyata lagi-lagi permainan terus berlanjut. Nah, inilah Pak Abraham, kita harapkan bahwa jadi ada keterlibatan aparat ya. Ya, karena begini, memang ada kesalahan sistem menurut saya. Sistem yang paling berat itu adalah BPN itu lucu. Dia yang menerbitkan, dia juga yang menilai apakah sah atau tidak sah. Itu salah. Jadi menurut saya Presiden Prabowo, kalau masalah mafia tanah ini mau dihentikan, maka BPN harus betul-betul dibersihkan. Karena dan itu kewenangan harus dibagi. Nggak boleh namanya BPN yang menerbitkan, pada berperkara BPN juga menyatakan sah apa tidak sah. Yang problem Pak Brahma adalah BPN ini monopoli kebenaran. Pada saat kita mengurus sertifikat tanah, maka seluruh sejarah tanah dokumen lain kan dipegang sama dia. Kita nggak pegang lagi, diganti dengan selembar sertifikat. Tahu-tahu nanti, umpamanya tanah saya, Bapak menyatakan itu tanah saya tanah saya loh. Nah, saya kan nggak punya lagi aslinya apa-apa, ada di BPN. BPN bisa bikin lain. Bikin dokumen lain bahwa memang Pak Abraham Samad yang punya, bukan saya Didu. Saya berperkara pun pasti kalah. Pasti kalah. Nah, itu yang harus dibenahi, bahwa yang menerbitkan sertifikat itu harusnya kalau dia menerbitkan, bukan dia yang menilai. Dan dan itu juga tuh BPN nggak boleh ngambil dokumennya yang punya tanah. Nah, kan itu diambil semua Pak, diganti dengan satu lembar sertifikat. Jadi bayangkan pada saat kita berperkara, maka diperiksa semua itu mana aslinya. Loh, aslinya di dia. Iya kan Pak. Nah, jadi sebenarnya begitu intinya. Agak mirip-mirip seperti itu. Ya, hampir sama saya pikir juga. Semua dibuat seperti itu, dikondisikan. Tadi saya lebih memperjelas lagi. Jadi sertifikat hak milik 05 Lemo itu awalnya dimiliki oleh Depitnio. Nah, itu jual beli seperti itu akhirnya dipakailah keluarga ahli warisnya Depitnio itu untuk memberikan kuasa kepada PT Mandiri Bangun Makmur itu. Nah, itulah proses itu berlangsung. Sehingga pada saat proses pembuktian itu kalau kita lihat ya memang antara jaksa maupun hakim ini betul-betul tidak berkuasa ya, dalam arti pada saat pertama-tama itu Direktur Utama PT Mandiri Bangun Makmur Pak Nono Sampono dihadirkan di sidang. Itu dia tidak banyak bisa memberikan penjelasan karena dia bilang nanti akan disampaikan oleh tim hukumnya saya, namanya Meti. Nah, di sini Meti ini memang ada dalam BAP, tapi dia tidak pernah dimunculkan di persidangan. Di sini saya lihat, kalaupun kita bisa katakan JPU maupun hakim kan bisa memanggil paksa kan ya. Harusnya Meti ini untuk memberikan keterangan sampai proses pembuktian terakhir. Meti ini nggak bisa muncul. Dan nggak pernah dipanggil paksa juga oleh hakim. Jaksa maupun hakim untuk hadir di persidangan. Jadi kalau kita pikir, ya ini ada tekanan ini. Kenapa bisa mereka tidak bisa berkuasa ya dalam proses persidangan yang mestinya di situ pembuktian. Kalau mereka mempunyai hak secara penuh terhadap lahan tersebut. Ini pada saat disampaikan oleh dirutnya, kalau nanti akan disampaikan oleh tim hukumnya dia, Meti, itu sampai akhir pembuktian tidak pernah datang. Berarti dugaannya Pak Samsir,
jalannya persidangan ini sudah bisa diduga ada intervensi-intervensi. Saya duga ya begitu. Mestinya kalau PT Mandiri Bangun Makmur sungguh-sungguh kalau dia ingin menyampaikan kalau ini adalah hal ini udah milik saya udah punya mengalami kerugian ya. Kalau pasal 263 itu mengalami kerugian. Kerugian itu pun juga Nono Sampuno itu tidak bisa menyampaikan kerugiannya itu jumlahnya berapa tuh. Cuman pada saat pembuktian dari ahli waris daripada Depitnyo itu, mereka dikatakan kalau kami sudah dibayar 500 juta. Ada 10 ahli waris. Ada 10 ahli waris. Mereka sudah disampaikan, dia menyampaikan yang nama Kirana itu, ya kami sudah dibayar oleh PT Mandiri Bangun Makmur. Kalau berdasarkan kuasa yang telah diberikan, telah terjadi pembayaran satu orang yang ahli warisnya 10 orang itu masing-masing dapat 500 juta rupiah. Kalau menurut Pak Said, kejanggilan apa lagi? Saya juga supaya publik paham. Coba bayangkan sidang ini, itu mungkin yang jaga 14 kali sidang tuh 3 kapolsek lagi. 3 kapolsek. Betapa pengerahan massa seakan-akan melapor ke oligarki, kami sudah melaksanakan tugas. Kan kita tahu kriminalisasinya kan awalnya memang dari polisi. Itu fakta di lapangan. Yang kedua, yang menarik tuh, itu tidak ada namanya debat apapun di persidangan. Jadi jaksa tuh nggak menanya, nggak apa gitu, nah, jadi seakan-akan tuntutan udah disiapkan, nggak sidang itu formalitas saja. Oke. Itu yang Pak Said lihat ya? Ya saya lihat, jadi kok nggak ada pendalaman, nggak ada apa, jadi nggak mencari bukti pembenaran. Nah, yang menarik itu pada saat sudah Nono Sampuno datang dikejar, nggak bisa dijawab oleh dia, Nono nggak bisa dijawab sama sekali. Nah, sampai kita ditanya, kok masih sertifikatnya orang, kok kamu udah jual tanahnya? Ya kan masih atas nama apa namanya Sumita Chandra, udah dijual atas nama apa? Nggak bisa jawab juga. Nah, malah ada pernyataan, mohon dikoreksi kalau salah, misalkan kami nggak membeli kok, kami disuruh mengurus perkaranya. Terlontar bahwa kami kan, betul, mengurus perkara antara yang mengaku-ngaku punya, yang punya awal. Nah, terus kami hanya disuruh mengurus, tapi kalau mengurus kenapa langsung atas nama PIK 2 dan dijual PIK 2? Nah, itulah modus semua dilakukan di mana-mana. Jadi saya kembali modusnya. Sekarang adalah modusnya ini dan seluruh Indonesia saya pikir akan terjadi seperti itu adalah yang mencari orang mengaku punya tanah, dibiayai perkaranya, habis itu tanahnya masuk ke yang membiayai. Nah, itulah terjadi di seluruh Indonesia sekarang. Nah, sehingga saya ketemu juga kemarin tuh tadi di pesawat bekas pimpinan BPKP. Dia punya tanah di Riau, pulang dia udah nggak hilang, sudah hilang tanahnya, sudah hilang sama persis, sama persis bahwa ada orang yang mengaku tanahnya dia, setelah itu keluar sertifikat, nah atas nama orang itu. Nah, jadi ini kan persis nih. Sama, nggak ada bedanya. Ahli waris tadi sedikit, saya ahli waris itu yang memberikan kuasa kepada Mandiri Bangun Makmur. Itu yang orang yang menandatangani ada 2 orang. Yang satu yang namanya Hamid itu ada di BAP tapi tidak dihadirkan dalam persidangan. Yang kedua ada namanya Kirana. Kirana itu dia tidak tahu persis. Jadi kalaupun kepemilikan Depitnyo itu, Kirana ini hanya dengar dari cerita kalau itu omnya yang cerita gitu. Oh, jadi cuma dengar cerita aja. Jadi ya seperti itulah proses yang terjadi, yang dapat kita lihat. Mungkin kalau pakai bahasanya Pak Said, kalau dalam sertifikat itu kan sebelum dicoret itu kan dilihat dulu siapa ini ya yang sebelumnya itu. Nah, dicarilah ahli warisnya itu. Dibuat kuasa lah di situ. Tapi betul tadi kalau memang dia kuasa itu hanya memberikan untuk mengurus proses hukum, tidak untuk menjual belikan. Tapi di sidang pembuktian itu ahli waris itu sudah menyatakan kalau dia sudah dibayar 500 juta untuk 10 keluarga itu. Jadi berbeda itu di antara sidang. Pak Samsir, apakah kalau Pak Samsir lihat, misalnya kita berandai-andai, tapi kita tidak berharap begitu. Kalau misalnya tiba-tiba Charlie Chandra ini divonis bersalah dan dia dihukum, itu berarti peradilan ini adalah peradilan sesat ya kalau menurut kalau saya bilang ya, kalau dilihat dari proses 4 kali persidangan itu sama sekali Charlie Chandra ini mulai dari saksi, ahli, surat, petunjuk sampai Charlie Chandra sendiri itu tidak ada yang unsur-unsur yang kena untuk pasal 263 maupun pasal 55. Mestinya ya kalau ini di hakim betul-betul jeli melihat ini,
Sampai juga Charlie Chandra itu bersaksi dalam pledoinya dia ya. Dia sebutkan 1 hari pun saya nggak sudi untuk dihukum, dia bilang. Jadi kalau seperti itu ya, kalau saya nggak bilang peradilan sesat ya. Dalam arti saya hanya mengatakan kalau Charlie itu merasa betul-betul itu lahan adalah miliknya, milik dia itu, dan bapaknya dan dia dikriminalisasi, dan dia akan sampaikan proses ini semua buat anaknya, dan juga untuk memberikan kepada masyarakat Banten, biar ini adalah bagian dari perjuangan untuk masyarakat Banten ke depan dalam membela haknya. Karena ini Charlie-nya hanya sedikit ya Pak Said ya, yang masih banyak lagi. Tapi sedikit. Charlie Chandra ini luar biasa ya, sebenarnya hampir menyerah juga tuh Pak Said. Udah hampir menyerah. Jadi begitu dia di SP3 kan, itu dia ketemu Pak Budi. Itu kalau nggak salah ya, waktu itu masih di penjara. Pak Budi itu di penjara masalah ini juga. Sama. Di penjara bersama istrinya juga. Dia di penjara, istrinya di penjara karena mempertahankan lahannya itu. Ditanyalah sama Pak Budi, gimana usaha kamu untuk mempertahankan lahan orang tua kamu? Pak Budi bilang, saya menyerah, dia bilang. Nah, tadi ada juga Pak Budi itu. Pak Budi itu bilang, kamu kurang iman, dia bilang. Sehingga pada waktu itu disampaikan, kamu coba baca, ini religius ya, tapi saya pikir ya perlu kita sampaikan. Kamu baca di Quran itu ada surat An-Nisa, surat Ali Imran, surat Al-Maidah, dia bilang. Kemudian Charlie baca surat itu. Itu tadi dia bacakan juga. Dia baca surat itu. Samping itu juga ada dalam Bible, Alkitab, dia baca juga. Ternyata tidak boleh menyerah dalam kedua kitab itu menyatakan kalau kita menyerah berarti kita hanya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi yang menekan kita. Sehingga dari situ dia terus melawan untuk mempertahankan haknya dia. Oke, Pak Said. Ini tadi. Karena saya nggak ahli hukum bagus juga. Kok takut sekali menyatakan peradilan sesat, kenapa? Iya. Gitu. Kenapa Pak? Kenapa takut? Maksudnya kalau dihukum, apakah Bapak berani menyatakan peradilan sesat? Kalau saya sebagai penasihat hukumnya, dengan pembuktian yang sudah terang benderang, Charlie Chandra tetap dihukum, ya ini bisa dikatakan pengadilan sesat. Kalau saya katakan aja peradilan sesat. Clear ya? Yang kita harus luruskan sekarang adalah jangan sampai ruang pengadilan digunakan oleh orang-orang hukum melegalkan pelanggaran hukum. Itu musuh kita. Jadi saya ulangi ya. Semua orang harus menjaga agar jangan sampai ruang pengadilan para yang tiap saat dipanggil yang mulia. Ya Pak, hakim yang mulia di ruang yang dianggap bahwa itulah tempat peradilan, tapi sebenarnya itu berubah menjadi legalisasi pelanggaran hukum. Itu yang karena saya menyaksikan betul itu di kasus Tom Lembong. Ya betul. Bagaimana saya harus disuruh menghormati yang mulia ini, terus saya harus memanggil yang mulia. Pak Abraham yang paling marah saya itu pada saat sidang dulu Papa minta saham, Mahkamah kehormatan Dewan. Kan ditulis di situ anggota hakim Mahkamah Konstitusi yang mulianya apa mereka ini? Apa mulianya mereka orang-orang ini? Tidak pantas ya? Tidak pantas ya, maksud saya begini. Saya menyatakan bahwa ruang sidang itu betul, tapi tidak berarti dalam ruang sidang itu tidak terjadi pembelokan sidang. Nah, itu yang harus diluruskan. Nah, jangan juga selalu kita mengatakan yang mulia tetap benar-benar mulia, padahal ya gimana saya memanggil yang mulia? Di rumahnya ada 8,9 triliun uang sogokan. Mulia apa dia gitu loh. Kan? Jadi maksudnya jangan juga orang-orang ini kita dipaksa menghormati orang yang tidak mulia, tapi kita disuruh mulia. Nah, itulah saya bilang. Saya ulangi lagi pernyataan saya, musuh kita di Indonesia adalah karena ada pihak yang menggunakan ruang sidang yang harusnya mulia, penegakan keadilan menjadi tempat pembenaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang yang terpaksa kita panggil yang mulia. Itu kira-kira. Saya begini Pak Abraham, supaya publik paham bagaimana saya marahnya pada saat hakim menuntut Tom Lembong dengan ngarang. Memutus, kan begini kan? Dan supaya dia menyatakan, kan pada saat dia mengumumkan ini melanggar hukum kerugian negara, pada saat ditangkap ya, setelah di persidangan belok, baru cari kerugian dari BPKP, belum ada kerugian saat itu. Melanggar hukum setelah dibantah belok bahwa yang dianggap melanggar hukum karena bekerja sama dengan swasta, kan? Padahal itu ya Pak Abraham enggak lah.
Dia menganggap merugikan negara karena menguntungkan pihak swasta. Kan gila. Nah, jadi kelihatan pembelokannya. Pembelokannya itu terus kita panggil dia yang mulia. Nah, yang paling juga menyatakan karena dia pakai gaya kapitalis kan ini terus dia mulia. Gitu loh, Pak. Jadi maksud saya saatnya saya apa boleh buat? Kalau nggak ada yang mau ngeritik hakim, saya mengeritik. Karena kalau tidak pantas dipanggil yang mulia, janganlah dipanggil yang mulia. Gitu loh. Ya itu di MKD itu saya, aku harus panggil yang mulia gitu. Nah itulah saya bilang, mudah-mudahan ruang pengadilan Tangerang jangan dia dinaikkan terus ke Prabowo meluruskan itu. Ruang pengadilan Prabowo menyatakan ruang pengadilan kau bersihkan. Sebagai merubah dari tempat pembenaran atau legalisasi pelanggaran hukum menjadi tempat penegakan hukum. Lagi, ruang pengadilan yang selama ini, apalagi mafia tanah di Tangerang, yang selama ini digunakan untuk melegalisasi pelanggaran hukum untuk diskriminasi orang, kriminalisasi orang yang dilakukan oleh oligarki, ubah kembali menjadi ruang penegakan hukum. Itu luar biasa. Pak Samsir, ada yang mau ditambahkan? Ya, tentunya biar bagaimanapun proses persidangan kali ini masih ada replik dan duplik. Kemudian putusan, kembali lagi ya saya katakan dari proses pembuktian yang selama 14 kali itu betul-betul tidak terbukti kalau Charlie Chandra ini melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 263 maupun pasal 55. Mestinya dia bebas. Saya coba publik aja paham. Pantaskah Charlie Chandra orang yang mengubah sertifikat menyatakan tanah secara fisik saya kuasai? Karena memang hanya diusir oleh preman. Terus gara-gara itu dia dihukum 5 tahun. Ini nggak masuk akal sama sekali. Common sense kita terganggu. Itu saya nggak kebayang nih, saya menuntut ini bisa tidur nggak ya dengan membohongi hatinya gitu loh. Nah, supaya Pak Bri paham bahwa Charlie Chandra dituduh memalsukan sesuatu, memberikan keterangan tidak sesuai, sehingga dia nggak memalsukan bahwa dia menguasai fisik tanah. Dia hanya keterangan cobalah ubah kan ahli waris, nama sertifikatnya kan pasti ada keterangan, sertifikat aman, keterangan dikuasai secara fisik, ya nggak ada yang kuasai kok, nggak ada yang menguasai secara fisik bahwa diduduki preman ya kan masa ditulis dikuasai preman. Nah terus gara-gara itu dipenjara, dituntut 5 tahun kan. Jadi ini penegakan hukum yang luar biasa ya. Membelokkan. Itu tadi catatan itu kan hanya administratif. Kalau kenapa jadi pidana? Jadi ini harus menjadi koreksi di peradilan ya. Agar supaya kita bisa mengembalikan marwah pengadilan sebenarnya ya. Dan tidak perlulah selalu ada abolisi amnesti. Cukup pengadilan menguruskan putusan-putusannya. Ya saya berharap Ketua Pengadilan Tangerang, Ketua Majelis Hakim Charlie Chandra keluar sebagai the hero. Aku memurnikan kembali ruang persidangan menjadi ruang penegakan hukum. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Pak Said Didu dan Pak Samsir. Mudah-mudahan mencerahkan kita sekaligus mengetuk hati aparat penegak hukum. Terlebih lagi para majelis hakim agar supaya bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran yang direkayasa.